Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabi ahsanal lughati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hakikat kudrat irada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang insya Allah penuh barokah ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, baik kesehatan iman Islam dan juga kesehatan dohir batin, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini pula, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan ini, yaitu kajian kitab Al-Jurumiyah. Namun, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, bahwa dalam kajian ini, seperti biasa, yang pertama kita membacakan dulu i'rab kalimah yang akan kita bahas, mengartikan dan juga mengetahui kedudukan atau tarkib daripada kalimah yang akan kita bahas. Yang mana pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas tentang isim tawabe yang nomor kedua, yaitu atof. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi. Adapun bab menerangkan atof. Wa huruful atfi, adapun huruf atof, asarotun, itu ada 10. Wahia, adapun itu huruf atof yang 10, al-wawu, yang ke-1 adalah wawu, wal fa'u, dan kedua fa, wa summa, dan ketiga summa, wa au, dan keempat au, wa am, dan kelima am, wa ima, dan kelima ima, wa bal, dan ketujuh bal, wala, dan ke-8 la, walakinna, dan ke-9 lakinna, wa hatta, dan ke-10 lapad hatta, biba'dil mawadi'a, di sebagian tempat, fa'in atofta, apabila kalian mengatofkan, apabila kalian ingin mengatofkan, biha, dengan huruf atof, ala marfu'in, atas marfu, rofa'ta, maka rofa'kan olehmu. Aw alaman subin, atau ingin menasobkan, nasobta, maka nasobkan olehmu. Aw alamah pudin, atau menghopadkan, hopadta, hopadkan. Aw alama jumin, atau ingin menjajemkan, maka jajemta, jajemkanlah olehmu. Takulu, ucapkan olehmu, koma Zaidun wa Amrun, 8 koma Zaidun wa Amrun. Koma telah berdiri, siapa Zaidun, Zaid, wa Amrun, dan Amar. Wa ro'aitu Zaidan wa Amron, dan 8 ro'aitu Zaidan wa Amron. Ro'aitu, aku telah melihat Zaidan atas Zaid, wa Amron, dan Amar. Wa marortu bi Zaidin wa Amrin, dan 8 marortu bi Zaidin wa Amrin. Marortu, aku berjalan, bi Zaidin, dengan Zaid, wa Amrin, dan dengan Umar. Wa huruful atfi, wawu yang ada di 8 huruful atfi, wawunya adalah wawu isti'nab. Huruf menjadi mubtada marfu'un bidomati dohiroh, 8 huruf mudof, al-atfi mudofun ilaih. Wahia,
Nah, wahia ini wawunya adalah asarotun. Asarotun menjadi khobar mubtada. Wahia, wawu yang ada dapat hia ini adalah wawu isti'naf. Ya. Hia isim domir munfasil mubtada mabni alal fathi fi mahali rofi. Wal wawu wawu wama atau fa'alaiha khobarul mubtada yakni annal wawu wahidun huruful atfi. Wal fa'u dan fa wawu huruf atof fa maktuf alal wawu. Wasumma dan lapan summa. Nah, ini semuanya wasumma wa au wa am wa ima wa bal wala walakin wa hatta, ini semuanya wawunya adalah wawu huruf atof. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim tawabe ya. Isim tawabe yang 4 atau termasuk salah satu isim yang wajib dibaca ropa nomor ke-7, yaitu isim tawabe yang 4. Yang pertama sifat, kedua atop, ketiga taukid, dan keempat adalah badal. Nah, kita membahas isim tawabe yang nomor kedua yaitu atop. Yang disebut atop adalah kata penghubung atau kata sambung. Jadi huruf atop ini adalah kata penghubung atau huruf sambung. Dalam bahasa Arab ini terdiri dari 10 huruf, yaitu al-wawu, wal-fa'u, wasumma, wa'au, wa'am, wa'ima, wabal, wala, walakin, dan hatta. Nah, ini huruf atop yang 10 ini atau huruf sambung 10 ini semuanya mempunyai makna yang berbeda-beda. Jadi huruf atop itu adalah kata sambung yang mempunyai makna masing-masing. Tuh. Yang pertama huruf atop itu adalah wawu. Nah, wawu ini maknanya adalah lil mutlaqil jam'i. Jadi wawu ini maknanya lil mutlaqil jam'i. Artinya menyelaraskan antara maktuf dengan maktuf alaih. Jadi menyamakan yang jadi atop dan yang diatopkannya. Nah, jadi contoh seperti lapad. Nah, di sini contohnya seperti lapad ja'a Zaidun wa amrun. Nah, ja'a Zaidun wa amrun. Ja'a telah datang, Zaidun Zaid, wa amrun dan amar. Nah, yang menjadi contoh wawunya yaitu wawu huruf atop. Nah, ini maknanya makna lil mutlaqil jam'i. Baik, supaya lebih mengerti kita tulis saja di papan tulis. Jadi atop. Yang pertama atop, huruf atop ada 10. Ya, ada 10. Satu adalah wawu. Nah, wawu ini maknanya lil mutlaqil jam'i. Mutlaqil jam'i. Mutlaqil jam'i. Contoh seperti lapad ja'a Zaidun wa amrun. Nah, ini contohnya. Ja'a Zaidun wa amrun. Nah, ini wawu yang menyambungkan antara Zaid dengan Amar. Ja'a Zaidun. Jadi telah datang Zaid dan Amar. Ini huruf atau wawu maknanya limutlaqil jam'i. Jadi huruf atau wawu ini yaitu menggabungkan antara kata yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, jadi atap ini penghubung dua kalimat atau memiliki i'rab dan kedudukan yang sama. Jadi ja'a Zaidun wa amrun. Jadi datangnya Zaid dan Amar ini berbarengan. Nah, intinya seperti itu. Jadi Zaid dan Amar ini datangnya berbarengan. Kenapa berbarengan? Karena ada yang menunjukkan yaitu ini wawunya. Wawu atau maknanya lil mutlaqil jam'i. Nah, jadi
datangnya Zaid itu dengan Amar. Nah, berbarengan ya. Limut lakil jam'i bareng ja'a Zaidun wa Amrun. Misalkan Zaid dan Amar. Nah, berbarengan datang, misalkan masuk Zaid dulu dan Umar. Ini wawunya limut lakil jam'i, artinya maknanya kumpul. Limut lakil jam'i. Ini. Terus lapad Zaidun ini diropakan. Nah, lapad Amrun juga diropakan. Nah, makanya kata tadi memiliki i'rob dan kedudukan yang sama. Nah, ini lapad Zaid dibaca ropa karena tadi fa'in atau ta'ala marfu'in ropa ta au ala mansubin nasobta au ala mahfudin hopata. Nah, karena ini kedudukan Zaidnya menjadi fa'il, yaitu hukum fa'il, kembali lagi ke belakang, yaitu wajib dibaca ropa. Ja'a telah datang. Siapa yang datang itu? Zaidun Zaid. Nah, ini dibaca ropa. Zaidun. Wa Amrun. Nah, karena Amar ini menjadi atop, yaitu huruf atopnya wawu. Nah, terus yang menjadi maktubnya, ya ini maktubnya itu lapad Amrun. Harus ikut kepada maktub alehnya, yaitu lapad Zaid. Karena lapad Zaid dibaca ropa, maka lapad Amar juga dibaca ropa. Jangan dibaca ja'a Zaidun wa Amrin atau ja'a Zaidun wa Amron. Nah, ini salah. Tetapi ja'a Zaidun wa Amrun. Kenapa dibaca wa Amrun? Karena ada kata penghubung, ya, kata penghubung yang Amar ini harus dibaca ropa, yaitu huruf wawu. Nah, wawu ini adalah wawu huruf atop yang maknanya ini lil mutlaqil jam'i. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua yaitu fa. Nah, fa ini maknanya litartib, ya. Tidak bisa dipisahkan oleh waktu yang lama. Ya. Tidak dipisahkan oleh waktu yang lama. Huruf fa ini fungsinya untuk kata penghubung yang artinya lalu atau maka atau kemudian. Jadi beda nanti. Wawu maknanya itu mutlaqil jam'i. Kalau fa ini maknanya lalu, kemudian atau maka. Fa ini digunakan untuk menggambarkan kondisi beriringan dan berurutan tanpa jeda. Sehingga kata penghubung ini biasanya dipakai ketika menceritakan sesuatu. Contoh seperti ketika sedang anu dan sebagainya. Nah, maka atau kemudian datanglah. Nah, itu kata sambung yang pas untuk dimasukkan oleh fa. Contoh seperti lapad ja'a Zaidun fa Amrun. Nah, yang kedua adalah fa, ya. Fa ini mana yang kedua adalah fa. Fa maknanya litartib. Litartib. Nah, ini tartib, ya. Tartib contoh seperti lapad, kita ambilnya dari lapad ini saja yang ada di kitabnya. Ja'a Zaidun fa Amrun. Nah, ini fa Amrun. Ja'a Zaidun. Nah, ja'a Zaidun. Telah datang Zaid fa Amrun. Nah, maka atau kemudian datanglah Umar. Nah, Amrun. Nah, ini harus dibaca ropa lagi. Kenapa? Karena lapad Zaidnya juga sebagai maktub alehnya dibaca ropa. Maka lapad Amrun juga harus dibaca ropa. Mana yang menghubungkan Amar harus dibaca ropa? Ya ini huruf fa ini. Nah, ini fa. Nah, fa. Jadi berurutan tertib. Misalkan datang Zaid. Nah, setelah Zaid baru Amar. Kalau tadi ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, berbarengan ya, Zaid dengan Umar. Ini kalau fa ini tartib. Jadi Zaid dulu, setelah Zaid baru Umar kemudian. Itu seperti itu. Yang ketiga, huruf atop itu adalah summa. Nah, summa ini bimakna litartib wa tarohi. Ya. Yang ketiga, huruf atop itu
Summa ini maknanya li tartib wa tarohi. Tartib wa tarohi. Yang ketiga adalah summa. Nah, ini huruf sambung summa. Maknanya li tartib wa tarohi. Nah, wa tarohi. Contohnya seperti lafaz ja'a Zaidun summa amrun. Nah, ja'a Zaidun summa amrun. Contoh ja'a Zaidun summa amrun. Nah, ini ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid, summa amrun. Nah, sekarang huruf atau kata penghubungnya adalah lafaz summa. Nah, ini summa amrun. Nah, ini beda dengan yang ini. Beda, ya. Ya, beda. Kalau lafaz ini berbarengan, kalau ini berurutan, jadi Zaid setelah Zaid Amar. Nah, sedangkan kalau summa ini maknanya litartib wa tarohi, tertib, ya, tertib berurutan dan dipisah oleh waktu yang lama. Misalkan telah datang Zaid. Nah, Zaid datang misalkan jam 1. Summa amrun jam 2 kemudian datanglah Amar. Nah, jadi ada tenggang waktu misalkan 1 jam, 2 jam. Nah, ini summa. Jadi summa ini ada tenggang waktunya, ya, waktu yang lama misalkan 1 jam, 2 jam atau 3 jam. Nah, itu jaraknya. Kalau ini tidak misalkan Zaid. Nah, setelah Zaid baru Amar. Nah, kalau ini berbarengan, ya, mutlakil jam'i. Ini, ya, litartib wa tarohi. Jadi berbarengan tetapi dipisahkan oleh waktu yang lama. Misalkan 1 jam, ya, 2 jam atau 3 jam. Ini summa. Nah, ini huruf penghubungnya adalah summa. Ja'a Zaidun summa amrun. Telah datang Zaid. Nah, summa amrun. Nah, summa amrun. Kemudian, kemudian. Nah, jadi kemudian ini menunjukkan waktu yang lama, ya, misalkan atau misalkan ini setengah jaman lah, itu agak lumayan lama, atau 1 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Ini kata penghubungnya adalah summa. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, lafaz amrun ini dibaca ropa. Kenapa? Karena mengikuti maktub alaihnya, yaitu lafaz Zaid. Zaid dibaca ropa, maka amrun juga dibaca ropa dengan memakai kata penghubung atau huruf atop summa. Nah, ini summa. Ingat, summa ini maknanya litartib wa tarohi. Artinya tertib tetapi dipisahkan oleh waktu yang cukup lama. Ini yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat, huruf atop itu adalah au. Nah, au ini bermakna asyakku. Artinya ragu-ragu. Au. Au. Nah, ini mungkin kita suka melihat, ya, di Al-Qur'an, ya, Al-Qur'anul Karim, atau di kitab-kitab kuning ketika ada huruf sambung ini, ya, wau, huruf sambung fa, huruf sambung summa. Nah, ini maknanya seperti ini, ya, maknanya. Jadi kalau summa maknanya litartib, wa tarohi kalau fa maknanya litartib, kalau wau lil mutlaqil jam'i. Contoh seperti ayat Al-Qur'an, aqimus shalah wa itauz zakat. Itu waunya wau lil mutlaqil jam'i. Ya. Nah, ini jadi berbarengan. Kalau litartib maknanya ini tertib. Datang Zaid lalu Amar. Kalau summa ini ada jarak, misalkan 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Ya, itu untuk summa. Yang keempat, au. Maknanya asaku. Asaku. Asyaku. Artinya ragu-ragu. Contoh seperti lafaz. Nah, contoh seperti lafaz ja'a Zaidun au amrun. Nah, ja'a Zaidun au amrun. Ya. Ja'a Zaidun au amrun. Nah, ini ja'a Zaidun, telah datang Zaid, au amrun atau Umar. Nah, au, nah ini kata sambungnya au. Nah,
Au. Au amrun. Jadi dibaca amrun lagi. Kenapa? Karena yang menjadi maktub alaihnya, lafaz zaid ini dibaca ropa. Maka lafaz amrun juga harus dibaca ropa. Yaitu dengan memakai huruf sambung au. Nah, maknanya asaku, ragu-ragu. Jadi, ja'a jaidun au amrun. Ja'a telah datang, siapa jaid? Jaidun jaid, au amrun atau Umar. Jadi, yang datang itu jaid atau Umar. Nah, ini jadi asaku ragu-ragu. Yang datang itu siapa? Jaid atau Umar? Nah, ini ya, yang memakai kata sambungnya au. Au. Jadi maknanya au itu ataukah. Jadi yang datang itu Jaid atau Umar. Nah, itu. Selanjutnya huruf atop yang kelima adalah ima. Nah, ima ini maknanya adalah tolabut ta'yin ya. Yang kelima, yang selanjutnya huruf atop itu tolabut ta'yin, maknanya ya, tolabut ta'yin, meminta ketentuan atau kepastian ya. Atau biasanya ini ada setelah huruf istifham atau hamzah istifham, artinya menanyakan ya, menanyakan. Tolabut ta'yin ya. Selanjutnya am ini maknanya ta'yin ya. Ta'yin. Nah, ini ta'yin. Contohnya seperti apa di sini? Zaidun, ja'a Zaidun am amrun. Nah, ini setelah apa? Sebelumnya ada hamzah istifham ya. Ja'a Zaidun am amrun. Contohnya seperti lapan ja'a Zaidun am amrun. Nah, ini amrun. Zaidun, ja'a, apakah? Nah, biasanya apakah yang datang atau siapakah ya? Ja'a Zaidun au amrun. Siapakah yang datang itu Zaid atau amrun? Nah, itu. Jadi apakah ataukah atau ya, apakah atau siapakah yang datang itu Zaid atau Umar? Nah, itu atayin ya, maknanya meminta kepastian. Jadi yang datang ini siapa? Zaid atau Umar? Nah, makanya di sini kata sambungnya dengan am ya, am. Nah, ini kata sambungnya am. Nah, Zaidun dibaca ropa, amrun dibaca ropa karena ada kata sambungnya am. Ini maknanya ditakyin, artinya meminta kepastian. Jadi yang sudah datang itu siapa? Zaid atau Umar. Nah, memakai kata sambungnya huruf am. Selanjutnya bal. Bal ini maknanya al-idrobu al-intiqoli ya, menyusul pembicaraan. Huruf bal ini merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menetapkan hukum ya, nahyi yaitu larangan, melakukan pekerjaan, dan nafi tidak adanya hukum. Contoh seperti apa di sini? Bal. Ja'a Zaidun bal amrun. Ja'a Zaidun telah datang Zaid bal amrun. Nah, bal amrun akan tetapi atau melainkan yang datang itu adalah Umar. Nah, ini bal. Bal maknanya idrobul intikoli ya. Contoh seperti lapan ja'a Zaidun bal amrun ya. Kita ambil contohnya di sini saja satu dari lapan yang ada di kitabnya. Ja'a Zaidun bal amrun. Nah, bal amrun. Lapan jaid dibaca ropa karena jadi fa'il dari lapan ja'a. Lapan amrun
dibaca ropa karena jadi atop dari lapad Zaid sebagai ma'tuf alaihnya. Kata penyambungnya yaitu huruf ini bal. Nah, ini. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid, bal amrun. Nah, bal amrun, akan tetapi Amar yang datang. Jadi bukan Zaid yang datang tetapi Amar itu. Jadi menyusul pembicaraan. Jadi yang pertama dikatakan itu Zaid. Oh, ternyata bukan Zaid yang datang itu, ya adalah Amar. Makanya dikasih kata penghubungnya adalah bal. Selanjutnya huruf atop itu adalah la. Nah, la ini maknanya tasbutu, ya, tasbutu, menetapkan. Huruf atop la diibaratkan sebagai kata penghubung yang mempunyai arti yaitu bukan atau bukanlah, ya, tidak. Nah, contoh seperti lapad di sini. Contohnya seperti lapad Ja'a Zaidun la amrun. Nah, la bermakna tasbutu, ya. La maknanya tasbutu. Nah, tasbutu. Contohnya seperti lapad Ja'a Zaidun la amrun. Nah, Ja'a Zaidun. Ja'a telah datang siapa Zaidun? Zaid. La amrun, bukan Umar. Nah, la amrun, bukan Amar. Nah, lapad Zaid dibaca ropa karena jadi fa'il. Lapad amrun dibaca ropa karena jadi atop, ya, dari lapad Zaid. Memakai huruf kata sambungnya lapad ini, la. Ja'a telah datang. Siapa yang telah datang itu? Zaidun, Zaid. La amrun, bukan Umar. Jadi yang datang itu bukan Umar tetapi Zaid. La Zaidun. Telah datang Zaid. La amrun, bukan Umar. Jadi yang datang itu adalah Zaid, bukan Umar. Nah, memakai kata la tasbutu, artinya menetapkan bahwa bukan Umar yang datang itu tetapi Zaid. Atau contoh lagi, misalkan istaraitu lahman, la samakan. Saya telah memakan, istaro itu saya telah membeli daging. La samakan, bukan bukan ikan. Nah, itu contohnya. Selanjutnya lakin. Nah, lakin ini maknanya la sabata, ya, la sabata. Yang mempunyai artinya itu melainkan atau akan tetapi. Lakin. Ya, lakin. Maknanya la sabata. Sabata. Contoh seperti lapad. Contohnya seperti lapad ma ro'aitu Zaidan lakin amron. Nah, ma ro'aitu Zaidan lakin amron. Contoh seperti lapad ma ro'aitu, ya, ro'aitu Zaidan lakin amron. Nah, ma ro'aitu, aku tidak melihat, ya, aku tidak melihat Zaidan atas Zaid. Nah, ini dibaca Zaidnya dibaca nasob. Kenapa? Karena lapad Zaid ini kedudukannya menjadi maf'ul. Mana fa'ilnya? Ya, ini lapad tu ro'aitu, ma ro'aitu, ya, ma ro'aitu Zaidan lakin amron. Nah, ini. Lapan amron dibaca nasob. Kenapa? Karena mengikuti kepada maktub alaihnya, yaitu lapan Zaid. Nah, memakai kata sambungnya atau huruf sambungnya lapan lakin. Yang mana maknanya lakin ini adalah la sabata. Ya, maknanya la sabata. Artinya melainkan atau akan tetapi. Maro'a itu, aku tidak melihat Zaidan kepada Zaid, lakin amron tetapi atau akan tetapi atau melainkan Umar. Jadi aku tidak melihat Zaid tetapi yang aku lihat adalah Amar. Ini maknanya adalah la sabata.
Yang selanjutnya terakhir adalah hatta. Hatta ini ya, maknanya sehingga. Ya, sehingga. Contoh, akal tu as-sama kata hatta rosaha. Nah, hatta. Yang terakhir adalah hatta. Contoh seperti lapan, akal tu as-sama kata hatta ro, saha. Nah, akal tu, aku memakan, asama kata. Nah, ikan hatta rosaha sehingga kepalanya. Nah, jadi sehingga dengan kepala. Jadi aku makan ya. Aku makan ikan hatta rosaha sehingga dengan kepalanya. Nah, itu. Itu contoh daripada hatta. Itu diantaranya huruf atop atau isim tawabe yang semuanya ada 4, yang semuanya huruf atop itu ada 10, atau disebut juga kata penghubung. Jadi kata penghubung ini ada 10 ya. Wau, fa, suma, ao, am, ima, bal, la, lakin, dan hata. Nah, 10 huruf atop ini semuanya mempunyai makna masing-masing. Contoh wau lil mutlakil jam'i. Fa litartib, suma litartib watarohi. Au asaku am atayin bal idrobut intikol la sabata, lakin la sabata, dan hatta. Artinya sehingga. Nah ini contoh-contohnya daripada atau. Itu untuk pembahasan isim tawabe yang nomor kedua adalah tentang atau. Mungkin hanya itu pembahasan atau kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah sehingga bisa melanjutkan lagi pada materi selanjutnya yaitu masih tentang isim tawabe, yaitu yang ketiga yaitu tentang taukid. Mungkin sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf apabila di dalam menyampaikan ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.